naik pangkat. Aduh, pusing banyak yang ngomong. Ayo bolehlah naik pangkat. Daripada pada naik hitam kan, udah naik pangkat aja nih. Terus ada juga yang naik Oktober 2020. Pak boleh naik pangkat dulu, saya kan Oktober mau naik pangkat. Kalau fungsinya, akhirnya kita berikan lagi naik pangkat. Nah sekarang udah April 2020, Oktober 2020 pada naik pangkat, ya. Kemudian naik pangkat di posisi tadi apa namanya? April juga ada, Pak. Boleh nggak April 2021? Iya deh boleh. Akhirnya sampai April tuh sampai Oktober tuh 2021. Jangan-jangan nanti April 2022 minta naik pangkat juga, Pak. Ayo aja nggak ada ujungnya. Ya. Nah itulah kami memikirkan supaya Bapak Ibu tetap bisa berjalan sistem karirnya. Tapi itu hanya berlaku sampai yang 2021. Kalau 2022, dia itu tetap posisinya normal, Pak. Ya, normal. Kemudian bagi teman-teman tadi yang duduk di dalam jabatan itu, kenapa sih posisinya pertanyaannya harus ada koordinator? Sebetulnya ini nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak kita buat, ya kita kan masa transisi, tadinya eselon 3 bidang apa, eselon 4. Nanti kalau tidak ada koordinator, eselon 2-nya mau kemana gitu. Ngasih disposisi dan sebagainya. Kemudian juga orang supaya tidak kaget. Ya, orang supaya tidak kaget juga ketika dia beralih ke jabatan fungsional. Kalau di tempat kami barangkali, kalau tempat saya kan memang apa namanya, orangnya sedikit ya, nggak terlalu bermasalah. Tapi di tempat yang besar, akan masalah Pak. Kalau di tempat saya beralih ke jabatan fungsional itu, kami kan sudah setahun lebih Pak. Pak Adi, anak buah saya sekarang udah eselon 2. Yang tadinya pangkatnya 4B sudah pada 4C di tempat saya itu. Sudah pada naik pangkat. Gitu ya. Di kami itu, di Bapak sisa masih berapa? Eselon 3, 4. Di keseluruhan. 100-an ya. Iya. Di saya itu kan cuma 3 Pak. Ya. Justru sekarang tuh pertanyaan jadi terbalik. Pak Abah gimana ya yang nasibnya kebalik? Karirnya gimana? Kayak di tempat saya tuh ada 3 tuh. Ada cuman di saya Semenpan hanya ada 1 kabag Pak Joko, 2 kasubag. Yang pusing siapa? Mereka Pak. Yang kasubag ini mau naik kabag gimana? Kabagnya cuma 1. Nungguin Pak. Habis nungguin dia cuma mikir gini doang. Aduh gimana saya mau jadi kabag ya? Mana baru dilantik, mana masih muda, mana sehat. Oh repot Pak. Gitu ya. Begitu di swab juga negatif terus. Pak, waduh harapan makin tipis untuk jadi kabag. Gitu ya. Jadi artinya justru sekarang pertanyaannya terbalik Pak, nasib yang struktural tuh gimana ya gitu. Artinya apa? Ini ada perubahan paradigma gitu ya di dalam konteks tata kelola SDM kita. Kalau di Kementerian Kesehatan kan dia sudah passionnya itu memang sudah di fungsional sebetulnya. Ya, di fungsional. Di negara-negara maju Bapak Ibu sekalian, ya mau di Australia kayak mau di Singapura atau dimanapun juga, yang namanya struktural itu pelayannya fungsional kan gitu ya Pak? Ya. Karena kenapa? Yang fungsional itu para tenaga ahli, para profesional dan sebagainya. Ya, para tenaga ahli, profesional dan sebagainya. Nah, jadi artinya kita pun terbalik. Jadi pertanyaannya, gimana ya nasib-nasib yang teman-teman fungsional gitu, yang struktural. Nah, itu barangkali yang penting. Coba agak mundur ke belakang, Mas. Apa namanya? Slide-nya. Terus. Terus maju aja, maju. Ya. Maju lagi. Nah, ya. Mundur dulu. Kemudian yang paling penting, mundur Mas, 1. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Kesehatan juga nanti yang masuk ke dalam program talent management, manajemen talenta itu, salah satunya adalah di jabatan-jabatan fungsional. Cuma nanti Bapak mau di level mana dulu yang akan digunakan. Misalnya di level madya ke atas. Gitu Pak. Eselon 2 dan eselon 1-nya gitu. Ya nanti secara bertahap ke bawah gitu ya. Nah nanti dia akan masuk ke dalam program-program prioritas nasional. Jadi kalau misalnya
nanti ada program peningkatan kesehatan masyarakat jadi program prioritas misalnya. Nanti kan yang akan muncul dalam jabatan-jabatan kritikal itu ya pasti fungsional di bidang kesehatan. Kemarin sah. Untuk PL punya kita beli apa? Ya, fungsional di bidang kesehatan. Nah, itu barangkali penting. Kemudian lanjut, maju Mas. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam desain manajemen karirnya nanti apa? Pengembangan karir untuk teman-teman yang akan menduduki jabatan eselon 2 itu basisnya dari pejabat-pejabat fungsional. Ya, dari pejabat-pejabat fungsional. Oleh sebab itu maka pengembangan kompetensinya penting. Yang teman-teman fungsional tadi, misal Pak Yuli nih atau Pak Joko sudah di Madya, ternyata ada di Klatim 2 atau PKN 2, boleh nggak ikut? Boleh Pak. Teman-teman yang muda ikut PIM 3, boleh nggak? Boleh Pak. Jadi artinya di Klatim itu bukan lagi ranahnya struktural semata, tapi teman-teman fungsional pun harus mengikuti itu karena kenapa? Nanti teman-teman yang fungsional itu adalah calon-calon JPT, calon-calon pejabat pimpinan tinggi. Ya, calon pejabat pimpinan tinggi. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu sekalian, kita sudah enggak ragu-ragu lagi, terus lanjut ya. Kita lihat nanti posisinya, tadi saya sampaikan, kita punya pilihan kok, kita nggak usah khawatir tuh. Posisi kita ini, ya kalau mau perpindahan kembali boleh, kalau investasi sempat udah, kemarin sudah ya. Yang in passing dengan penyetaraan posisinya beda perlakuannya. Jadi tidak boleh yang in passing nanti kenaikan pangkatnya dengan penyetaraan, nggak boleh. Ya. Jadi dia nggak dapat tuh tadi yang apa di April 2021 dengan Oktober 2021 yang in passing itu yang 2.600 itu dia nggak dapat. Tapi bagi teman-teman yang beralihnya karena penyetaraan itu dia diberikan. Nah kemudian mereka karena dijadikan peran sebagai koordinator maka dia diberikanlah kompensasi 25%. 25% itu untuk apa? Untuk satu kali mendapatkan angka untuk memenuhi angka kredit kumulatif untuk satu kali kenaikan pangkat. Ya, kalau kenaikan pangkat berikutnya dapat nggak? Dapat lagi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang jadi koordinator akan naik ke 3D, ya berarti sudah dapat tuh 25% di tahun pertama. Ya, nah itu nanti dia akan naik lagi ketika 3D ke 4A. Gitu ya. Kalau dia ditunjuk lagi sebagai koordinator. Jadi tahun kedua tidak jadi koordinator pun 25%-nya itu tetap dia melekat. Syarat koordinator apa? Pertama dia minimal 1 tahun menjadi koordinator. Jadi kalau jadi koordinator itu dia dipotong di tengah jalan, SKP-nya berarti tidak terpenuhi, berarti dia nggak dapat 25%-nya. Pertanyaan kedua, boleh nggak yang in passing yang Pak Yuli sampaikan tadi, dia jadi koordinator? Boleh. Dia dapat 25%, tapi tidak dapat fasilitas penyetaraan. Persen. Dia boleh nggak koordinator sudah tetap dari mana bunyinya koordinator? Bunyinya itu nanti dibunyikan Pak dari 25% itu kan dari tugas pokok dan pengembangan profesi. Jadi kalau pengembangan profesinya 7 atau 6 gitu, dia potong dulu 6 Pak. Misalnya dia dapat 25, potong 6, terpenuhi 6, potong berarti sisanya kalau dia dapat 25 ada 19 angka kredit misalnya. Berarti dimasukkan ke tugas pokoknya apa? Misal melakukan kegiatan apa di unsur itu. Dia masuk ke situ, Pak. Jadi bukan ditulis koordinator, subkoordinator. Ketika mengusulkan itu,
dia harus sudah masuk ke sana. Ya, sudah masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu nanti saya akan jelaskan nih bagaimana yang pertanyaan Pak Yuli tadi kaitan dengan kalau kita ganti ada yang pindah jabatan, fenomenanya gitu tuh ya. Ganti jabatan nanti kita lihat. Nanti kita akan berikan kesempatan di tahun 2021. Ya. Kenapa demikian? Ini hanya kami berikan kepada instansi yang sudah melakukan penyetaraan jabatan duluan sebagai apresiasi lah. Ya, bagi yang lama tuh nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk ke sini dengan mekanisme tadi di luar itu, in passing, misal perpindahan atau pengangkatan kembali, maka posisinya itu ya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya. Jadi kami itu Pak Joko ya Pak Yuli, kadang-kadang kalau saya nggak bisa kenapa Abah terlalu memberikan enak tuh kepada teman-temannya? Bapaknya keluar bukan masalah itu. Proses itu karena mereka terkena kebijakan pemerintah kan gitu. Sehingga pemerintah harus memberi keuntungan lah pada teman-teman itu. Ya. Tapi saya itu loh Pak, ngejar angka kredit 1 aja kita harus mati-matian. Ya. Jadi setiap orang itu ada waktunya dia diuntungkan. Pak Yuli dapat naik pangkat 2 kali nggak dulu setahun zamannya Gus Dur? Dapat. Karena ada kebijakan saat itu. Yang senior-senior protes, wah Abah anak kemarin dapat naik pangkat 2 kali, enak banget. Ya enak. Ya masalahnya kenapa dia lahirnya duluan? Ya jadi dia nggak dapat. Gitu. Coba lahirnya belakangan, gitu ya. Tapi apa? Boleh dia ke sana, tapi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kan di Permenpan itu bukan lulus uji kompetensi loh, mengikuti dan lulus. Jadi kalau orang nggak ikut, nggak lulus, nggak bisa. Ya, orang mengikuti tapi nggak lulus, nggak bisa. Begitu juga yang lulus tapi nggak ikut, nggak bisa. Apalagi yang nggak ikut dan nggak lulus, itu lebih nggak bisa lagi. Ya. Kemudian informasinya ada nggak dilihat, ya angka kreditnya dihitung. Kalau angka kredit dihitung perpindahan, walaupun 4A belum tentu ke madya, bisa saja ke pertama atau ke muda. Ya. Kemudian transformasi penghasilan pun begitu ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kan kita dikecualikan nih ya dari proses ini gitu. Tapi ketika Kementerian Kesehatan tadi akan melakukan penyesuaian, syaratnya apa? Tadi ada penataan struktur organisasinya. Jadi dengan OTK baru kami akan mindahkan si A tadinya di jabatan A, dia ke B misalnya. Ya. Kemudian pemetaan kualifikasi kompetensinya. Jadi jangan terlalu berbeda ya. Pemetaan jabatan fungsionalnya dia akan di unit apa? Jangan sampai dia berbeda. Ya, kemudian penyesuaian jabatan ya. Termasuk dilihat tuh kompetensinya karena saya yakin tidak semuanya bisa memenuhi kompetensi itu termasuk pembinaannya. Nah, oleh sebab itu apa yang harus dilakukan? Lanjut. Nah, ini Pak Yuli, nanti silahkan nih di form ini, ya di form ini Pak Yuli, ya di form ini nanti silahkan masukkan usulan penyesuaian penyetaraan JA ke JF lainnya. Tapi fasilitasnya bukan perpindahan jabatan, tapi penyetaraan jabatan. Ya. Dan Kementerian Kesehatan termasuk yang dapat ini belum, ya. Jadi sebutkan namanya siapa, jabatan fungsionalnya, pangkat golongan ruangnya, kualifikasi pendidikannya, dia unit kerja lamanya di mana. Kemudian dia diusulkan ke jabatan fungsional apa? Kemudian di unit kerja mana yang baru, ya. Kemudian keterangannya karena penyesuaian OTK, karena pemenuhan kebutuhan dan sebagainya nanti kita validasi. Ya, pertimbangannya apa? Pertama, kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Ya. Jadi artinya kesesuaian, misalnya Pak Joko nih analis kepegawaian, tapi mau ke perancang, tapi sarjananya sarjana administrasi gitu, dia nggak bisa penyesuaiannya. Tapi kalau Pak Joko sarjana hukum, maka dia boleh. Jadi harus yang mendekati tugas dan fungsi juga di Kementerian Kesehatan, baik yang supporting maupun itu. Ya bisa ke yang berbeda, misalnya yang gitu, misalnya Pak Yuli analis kepegawaian madya, terus mau pindah jadi jabatan fungsional penghulu, nggak bisa Pak, karena beda di Kementerian Kesehatan nggak ada penghulu,
kecuali di KUA. Nah, gitu ya. Jadi harus, ya, tapi kalau Bapak bisa jadi analis kebijakan, karena Bapak dipindahkan ke unit kerja yang menangani kebijakan di Kemenkes, maka masih tetap dapat fasilitas yang ini. Makanya tadi pertimbangannya itu karena kesesuaian kualifikasi kompetensi, ya, kemudian kebutuhan organisasi, dan nanti penyesuaian OTK yang baru. Ya, tapi jangan semuanya Pak, selektif. Nanti pindah semua sama kayak baru. Makanya saya itu sebenarnya rapat kalau udah aman tuh enakan langsung begini Pak. Kita jelasinnya juga enak gitu ya. Kemudian juga kita nggak merasa sendirian gitu. Soalnya saya pernah rapat namanya ada semua. Begitu saya ngomong terakhir, wassalamualaikum, kok nggak ada yang jawab, nggak tahu namanya doang di situ ya. Yang lain alasannya ke toilet lah, nggak tahu ada yang lagi ngomong anak, macam-macam Pak. Apalagi ibu-ibu ya. Terus lanjut Mas. Nah ini ya. Nah kemudian kedudukannya itu di mana? Kan sering nanya tuh, saya kan JF utama, masa saya di bawah Pak Yuli, boleh nggak? Boleh Pak, kalau Bapak bertindak sebagai koordinator. Karena sebetulnya walaupun dia JF utama, bukan anak buahnya Pak Yuli sebagai madya, tapi Pak Yuli punya peran mengkoordinasikan, walaupun dia jenjang ahli utama. Nah kan memberikan pengertian ini juga susah Pak, karena dia utama itu seolah-olah jadi atasan. Ya, padahal fungsional itu bukan atasan bawahan, makanya disebutnya koordinator. Dulu di BPK Pak, ketika pemeriksaan, yang jadi koordinatornya itu bisa muda, karena dia sudah pernah ikut diklat apa gitu. Anggotanya itu, dia bisa madya Pak. Madya belum tentu dia bisa jadi koordinator. Ya, nah oleh sebab itu dengan kedudukan ini, utama itu bisa langsung di bawah Pak Dirjen, di bawah direktur, atau dikoordinasikan oleh koordinator. Asal jangan di bawah subkoordinator. Itu psikologisnya aja sebetulnya. Ya, jadi dia bisa di posisi itu. Nah, oleh sebab itu dia posisinya tetap sama tuh di situ. Ya, di sebelah kanan itu sebenarnya ketutup dengan itu, ya. Sebelah kanan itu ada koordinator, subkoordinatornya. Gitu ya. Jadi posisi itu nanti bisa dia di dalam kesetaraannya. Ya. Terus lanjut ya. Nah, terus lanjut aja. Kalau ini kita baru 40.000 Pak untuk di pusat, dan saat ini sedang dilakukan di daerah. Ya, saat ini sedang dilakukan di daerah. Ya, kalau daerah itu Pak merubah mindset itu lebih berat lagi Pak Joko tuh Pak Yuli. Waduh, daerah itu kan eselon 3-4 itu raja Pak. Ya mungkin juga mohon maaf ketika jadi eselon 3-4-nya juga mungkin ada tarifnya misalnya ya. Kita kan nggak ngerti. Ya. Jadi berat sekali kita memberikan pengertian. Walaupun sekarang udah agak berubah karena Kemendagri juga agak memaksa mereka. Ya karena mereka itu kemarin diskusi, saya kalau ke fungsional itu seolah-olah dia dinonjobkan, kan gawat sekali tuh. Seolah-olah nggak punya jabatan, padahal disebutkan PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan. Ya. Jadi seolah-olah nggak ada itu ya. Kalau misalnya saya melamar perempuan, saya arsiparis ahli madya, arsiparis ahli madya pangkat 4C. Pak Yuli, kepala seksi pemakaman, tapi kepala seksi. Pangkatnya baru 3B. Melamar yang dipilih Pak Yuli tuh. Ngapain arsiparis? Jangan-jangan 2 bulan kemudian saya diarsipkan, kata mertuanya, kan gitu ya. Mendingan Pak Yuli, kepala seksi pemakaman. Kalau meninggal, makam saya bisa dilegain, kan gitu ya. Jadi mindsetnya itu Pak, nggak mudah gitu mengubah itu, gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu yang daerah kita mulai. Nah, sekarang kita lihat nih posisi teman-teman setelah beralih. Ya. Jadi nggak usah khawatir tuh kehilangan macam-macam. Ya. Jadi kalau teman-teman posisinya di administrasi, ya, di administrator dan pengawas maupun di eselon 5, kita punya nggak fasilitas kesejahteraan, meja kerja, macam-macam kita punya Pak. Termasuk dapat tunjangan dan sebagainya, kan kita dapat Pak. Termasuk kalau ada kendaraan dinas, gunakan ya gunakan.
Mau mobil kayak mau motor kita dapat. Yang kedua, pengembangan karir dapat nggak ketika di administrasi? Apa? Gue bisa mentok naik pangkat ke 4B, bisa mentok ke 4A, bisa mentok ke 3D. Mentok di situ tapi ya. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaannya berbasis kepada struktur. Kalau Pak Yoli kepala kabag pengembangan pegawai, slot Bapak itu aja, nggak bisa ikut ke pengadaan. Ini punya saya, ini punya saya. Karena dia bekerja berdasarkan bidang atau bagian. Ya, penilaian kinerja, kewenangan tanggung jawab bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu beralihlah ke fungsional. Apa yang terjadi? Bisa bekerja lintas struktur. Saya kabag koordinator pengadaan pegawai. Pak Yuli pengembangan. Saya lagi mau pengadaan pegawai. Bisa nggak Pak Yuli masuk ke tempat saya? Bisa. Masih ada Pak Suara. Jadi saya mau jadikan apa? Itulah yang kami lakukan. Sehingga muncullah tadi ada pokja, ada tim, dan sebagainya. Berarti apa? Organisasinya bersifat dinamis. Mengapa dinamis? Contoh Bapak Ibu sekalian, ini kan squad team sebetulnya. Misalnya kalau kita struktural, tahun ini kita ada 5 kabag, Pak. Karena pekerjaan kita banyak. 5 tahun kemudian pekerjaan kita sedikit, Pak. Tapi tetap aja kita 5 kabag tuh. Karena kalau ngubah repot. Ya. Ya, iklan no, ya. Jadi ngubah repot, Pak. Ya, harus konsinyering, harus komenpan, ngubah ini, ngubah itu. Sebetulnya beban kerja kita itu bukan 5 kabag lagi. Harusnya 3 kabag. Contoh makanya ketika kita pindah menjadi organisasi yang dinamis, yang squad team itu, sekarang ini 5 koordinator. Ternyata 5 tahun kemudian, Pak, pekerjaan kita udah selesai semua tuh. Kita hanya butuh 3 koordinator. Gampang nggak? Gampang, Pak. Udah tinggal kita tetapkan 3 koordinator dengan surat tugas. Dengan apa selesai, Pak? Makanya untuk milih koordinator juga kita harus lihat-lihat tuh. Karena jangan sampai nanti jadi modus supaya dapat 25%. Ya. Orientasinya juga beda, meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Karena kenapa? Kita bisa bekerja dengan tim. Pak Yuli, Pak Joko punya tanggung jawab sendiri, tapi juga dia bisa lintas membantu yang lain. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa jadi pada terharu gini, Pak? Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi termasuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, Pak. Karena kita bisa saling mengontrol, kita bisa kerja rame-rame di situ. Tapi kita punya tanggung jawab sendiri terhadap bidang kepegawaian, misalnya di TU, misalnya Pak Joko, dia tanggung jawabnya di situ penuh. Ya. Itu kan jarang, Pak. Temuan PPK, Pak Yuli menyalahgunakan angka kredit, kan nggak ada, Pak, gitu ya. Nggak ada temuan kayak gitu, Pak. Gitu ya. Kemudian juga apa namanya pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien karena jenjang itu tidak terlalu banyak. Nah, lalu ketika sudah ke sana, ke fungsional, mau koordinator, mau subkoordinator, apapun namanya, kesejahteraan fasilitas dapat nggak? Sama, Pak. Apalagi kalau perpresnya tadi sudah ada bahwa kita akan dapat penghasilan yang setara. Gitu ya. Kemudian fasilitas boleh nggak ada kendaraan dinas? Boleh. Saya kemarin memberikan apa namanya penjelasan bahwa Bapak ini boleh nggak ya kalau sudah ke fungsional misalnya, saya ada kendaraan dinas, boleh dipakai nggak? Boleh. Karena fasilitas itu digunakan bukan untuk mendukung Pak Yuli, tapi digunakan untuk mendukung fungsinya Pak Yuli. Fungsinya. Di kepegawaian dalam pengembangan pegawai, analis kepegawaian pun, pengembangan pegawai, maka dia boleh digunakan. Jadi salah kita kalau memang seperti itu. Kemudian pengembangan karirnya. Tadi kalau teman-teman yang di struktural itu mentok, BUP-nya mentok di 58, kemudian juga yang lainnya. Nah sekarang begitu ke karir, tadinya mentok 4B, sekarang dapat ke 4C, dapat ke 4A. BUP-nya jadi tahun. Ya. Nggak masalah tuh, yang sekarang jadi ke 60 tahun tidak harus eselon 2, dia sudah bisa 60 tahun. Negara hanya membayar 5,7 triliun untuk yang kenaikan 60 itu, Pak. Rugi gak? Enggak, karena kan kompensasinya dengan mengurangi misalnya formasi.
Yang ini nambah. Ya, orang yang kita tambah itu pengalamannya sudah banyak, ilmunya sudah banyak. Kita nggak perlu menyekolahkan lagi karena dia sudah paham dengan pekerjaannya. Untung lagi negara gitu. Nah itu ya. Kemudian tadi maka pekerjaannya tadi berbasis kepada fungsi dan peran. Tadi kepada struktur komando, sekarang kepada fungsi dan peran. Kalau penilaian kinerja dan kemenangan dan sebagainya. Lalu penilaian kinerja bagaimana? Pak Yuli boleh nggak menilai subkoordinator dan ke bawahnya? Boleh. Ada lagi pendelegasian wewenang. Kalau misalnya tidak ada itu, repot Pak eselon 2-nya Bapak Ibu sekalian. Saya harus menilai semua orang kayak gitu. Tapi kita bisa lakukan secara berjenjang. Jadi eselon 2 kepada koordinator, subkoordinator ke bawah. Pertanyaannya, apakah boleh seorang muda jadi koordinator? Boleh-boleh aja. Kan itu bukan jabatan, peran. Iya kan? Boleh aja. Tapi kalau penilaiannya karena dia koordinatornya itu muda, maka yang madya itu nggak boleh dinilai oleh dia. Maka dia lompat langsung penilaiannya ke eselon 2-nya, Pak. Ke eselon 2-nya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, berarti kan tetap berjalan. Loh, kalau dulu nggak bisa, kita jangan lagi bilang dulu nggak bisa, Pak. Karena sekarang modelnya, tata kelolanya udah beda. Kalau kita berpegang ke sana, repot. Ya, terus lanjut. Ya, gitu ya. Gitu jadi memang harus ada perubahan-perubahan, gitu ya. Terus Mas, lanjut Mas. Macet lagi nih. Macet ya. Ya, jadi ini Pak. Jadi artinya kalau ini sebetulnya ini untuk pemerintah daerah nih Pak Yuli. Jadi bagi termasuk KL yang belum, nanti mereka itu harus menyelesaikan di Juni 2021. Arahannya Pak Wapres itu termasuk untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu melalui Dagri, kabupaten kota itu melalui gubernur. Ya, nanti untuk teman-teman daerah. Terus lanjut. Ini muter dulu kali ya Pak, mana ya? Ya ini tadi yang saya sampaikan, yang kepangkatan, jadi nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang akan naik pangkat, tetap akan dikenakan kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat reguler. Ya, apa bedanya dengan yang tadi masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau kenaikan pangkat reguler dan pilihan, tidak harus menunggu 1 tahun. Ya, jadi begitu dia 4 tahun, diberikan angka kredit 100%, dan dia sudah bisa naik pangkat, Pak. Kalau yang teman-teman di posisi pangkat maksimal, ya pangkat maksimalnya. Terus lanjut. Tapi kalau teman-teman yang tadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap harus menunggu 1 tahun dalam jabatan. Jadi dia terpenuhi, misalnya dia April, tapi belum 1 tahun, jatuhnya Oktober, dia harus Oktober naik pangkatnya. Kalau yang bukan KP pilihan dan reguler. KP pilihan dan reguler. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sistem pola karirnya. Nanti begitu tahun 2022, ternyata Pak Yuli akan ada perpindahan, tadinya Pak Joko di kepegawaian akan pindah ke Biro Perencanaan. Di dalam pola karir kami nanti akan memperbolehkan Pak Joko di kepegawaian, pindah ke perencanaan, akan menjadi perencana dengan sama-sama madya. Kalau dulu nggak bisa, kalau sekarang harus bisa Pak. Karena orang misalnya jadi arsiparis di TU, kasihan dong sampai pensiun jadi arsiparis terus. Sampai dia ikut diarsipkan di situ, gitu ya. Makanya harus ada pengayaan tugas dong, dia pindah ke biro jadi dengan jabatan yang setara. Itu sudah kita atur di dalam permen pola karir kita, Pak. Karena kalau nggak gitu kacau kita, Pak. Apalagi Pak Jokowi itu inginnya segala sesuatu ya memang harus bisa. Kalau kebijakan harus bisa. Akhirnya kita mengakomodir yang seperti itu. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah madya ternyata ada lowongan direktur, ada lowongan kapus, melamar, Pak. Ya, jadi kepala biro dan sebagainya melamar karena memang tadi dimungkinkan untuk melakukan proses. Nah, ini penting juga nih. Jadi setelah kita petakan Pak Yuli, ini ada gap kompetensi juga antara JA ke JF. Jadi yang ke JF itu rata-rata lebih tinggi kalau di Permenpan 38 kompetensinya. Jadi kalau administrasi ini integritas dan sebagainya yang 9 ini Pak,
Posisi 4 ke ahli media itu 4. 4 Pak Joko. Pengawas itu 2 kompetensinya di Permen 38. Tapi begitu ke ahli muda, itu 3 sama dengan administrator. Ya kan? Kemudian yang pelaksana 1, kalau dia pertama 2. Nah makanya tugas kita adalah tadi membangun kompetensi teman-teman. Karena saya yakin bahwa tidak semua orang yang dialihkan ke fungsional itu semuanya kompeten. Ya Pak ya. Nah makanya ini perlu nih, ya perlu melakukan itu. Ya terus lanjut. Nah nanti berarti apa nih yang harus kita ubah? Ya yang penting itu kan apa nih tindak lanjutnya? Nah, yang pertama adalah tadi perubahan pola pikir dan budaya kerja kita. Jadi Pak Jokowi akan marah nih ketika memang sudah ke fungsional ternyata kinerja masih nggak bagus, pelayanan publik masih kurang memuaskan, perizinan masih lama, investasi lambat, wah kita lagi disalahin. Udah kalau kayak gitu yang dihapuskan bukan 3-4 tapi eselon 2 juga, waduh repot. Untungnya saya udah eselon 1, jadi saya nggak kena. Ya, jadi artinya itu ya, jadi perubahan budaya dan pola pikir itu penting. Yang kedua, mekanisme Pak. Harus diatur di Biro Kepegawaian tuh nanti Anda kerja koordinator ini, supaya orang tetap nyaman dan punya kewenangan di situ. Ya, penilaian kinerja berarti harus ada pendelegasian wewenang Pak. Buat lagi delegasi wewenang dari Menteri Pengembangan Kompetensi. Tadi saya sampaikan orang boleh melakukan mengikuti diklat apa saja, manajerial, teknis, fungsional, dia boleh. Nah, kemudian penataan formasi supaya yang muda itu bisa ke madya. Tapi bukan berarti misalnya mudanya 10, berarti madyanya harus dibuka 10, yang nggak begitu juga kali, gitu ya. Ya, jadi ya mungkin dibukanya dia 3 gitu atau 5 supaya ada kompetisi Pak di situ. Gitu. Nanti kalau dia sama-sama 10, ya berarti nggak beda dengan struktural gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti harus ada termasuk, nah yang lebih penting lagi adalah aspek pembinaan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasinya. Jangan sampai teman-teman yang penyetaraan itu manja terus Pak. Ya, pengennya dimanja terus naik pangkat gampang, angka kredit gampang. Kalau setelah itu argonya jalan seperti biasa. Kalau tidak memenuhi ya dihukum, bisa diberhentikan dan sebagainya. Dan sekarang ini kan kita tidak sulit juga untuk memberhentikan pegawai. Gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kinerja organisasi tetap dijaga. Kemudian proses setelah penyetaraan itu Bapak Ibu harus banyak belajar, berinteraksi dan sebagainya. Ya, kemarin saya diskusi dengan UGM dan Undip ya. Jadi proses itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ketika beralih maka proses pembelajarannya harus lebih tinggi. Menjadi pembelajar yang lebih tinggi. Karena kenapa? Dia menulis dan sebagainya gitu. Makanya untuk jabatan-jabatan tertentu itu sekarang ini kami menghapuskan karya tulis ilmiah gitu ya. Ya, boleh karya tulis tapi ya. Ya untuk perekayasa. Tapi kalau misalnya analis kepegawaian ngapain sih karya tulis ilmiah? Ya kalau mau buat, kalau enggak apa-apa. Iya kalau sekarang kita hapusin tuh. Kalau mau nulis silakan, enggak nulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau bagi dosen dia mungkin wajib. Sekarang kalau analis kepegawaian karya tulis ilmiah, apa yang menjadi hambatannya? Saya udah bekerja dengan baik mengelola itu. Ya Pak Joko udah habis-habisan kerja baik, nggak nulis, kinerjanya jadi buruk karena dia tidak nulis. Padahal karya tulis ilmiah itu bukan bagian dari kompetensi sebetulnya. Ya, kita bikin karya tulis aja susah Bu, apalagi karya tulis ilmiah. Apalagi mukanya nggak ada yang ilmiah di sini, gitu ya. Waduh repot lagi. Ya, kan nulis itu susah, bukan hal yang biasa, gitu ya. Ya, bukan hal yang biasa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah kecualikan. Kalau nulis ya dapat nilai, enggak nulis juga nggak apa-apa. Kalau kemarin, kalau nggak nulis, Bapak Ibu nggak bisa naik. Kalau sekarang nggak nulis nggak apa-apa, tapi ketutupi. Yang penting angka kredit yang lain terpenuhi. Nah itu juga Pak Joko untuk mengurangi itu.
Nah, itu kita ubah-ubah semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tapi kalau dosen ya peneliti ya nulis bagian dari dia dan dunianya lancar lah dia. Ya, atau analis kebijakan gitu. Dia kan harus agenda setting dan sebagainya. Tapi bagi misalnya polisi Pamung Praja suruh karya tulis ilmiah, ya biasa nendangin di pasar. Ya, masa nendangin pakai ilmiah kan nggak bisa. Ya, jadi mau ngangkat barang dia ceramah dulu kan repot ya. Nah, kan nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu nanti lihat tuh ya posisi-posisi di apa jabatan. Misalnya pemadam kebakaran kan fungsional juga tuh. Mau nulis karya tulis ilmiah apaan, Pak? Dia prestasi dia untuk madamin api aja udah alhamdulillah. Ya. Kalau karya tulis jadi kewajiban dia repot. Ada kebakaran, Pak, kebakaran. Mohon maaf Pak, angka kredit udah penuh. Dia nggak mau kerja. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti proses ini harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu kinerja kita jadinya harus lebih tinggi ketika kita beralih ke jabatan-jabatan fungsional. Ya, jadi kalau nurun, kita bisa dimarahin presiden tuh, karena ini yang ngomong presiden loh di forum resmi DPR. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tadi prosesnya sudah berjalan, tapi tidak menghasilkan. Gitu ya. Saya kira itu ya, Pak Joko ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Pak Yuli, kami persilahkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Zoom juga ada banyak ya, teman-teman ya yang hadir. Oh, ada 100 orang ya. Oke Pak, terima kasih.